Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya telah melihat sebuah video dari salah satu kelompok sebelah yang berjenggot tebal. Mereka mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang menerangkan tentang qobliyah Jum'ah. Benarkah itu semua? Justru saya telah menemukan keterangan ini dari beberapa kitab referensi Asy-Syafi'iyah. Yang pertama dari kitab Al-Baijuri juz 1 Shahifah 137. Yang kedua kitab Al-Iqna juz 1 halaman 99. Yang ketiga kitab Al-Qulyubi juz 1 halaman 212. Saya akan mencoba sedikit mengupas. Kalau nanti videonya terputus, silakan untuk mengunjungi YouTube saja, YouTube saya, biar nanti bisa jelas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jum'atu tai jum'ah iku kadzuhri kaya salat zuhur. Fima indah lembarang. Yusannu kang disunahaken apa mak laha kedua zuhur. Fayusannu maka disunahaken qablah inum sadurunge Jum'ah apa arbaun patang rakaat wa ba'daha lan inum sause Jum'ah arbaun patang rakaat. Jumat itu seperti zuhur. Terhadap apa-apa yang disunahkan bagi sholat zuhur disunahkan pula bagi sholat Jum'ah. Di dalam sholat zuhur disunahkan qobliyah, ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Di sholat zuhur disunahkan ba'diyah, ada yang hadis yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Maka disunahkan pula qobliyah Jum'ah. Kalau kita dikiaskan ke sana, maka 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat. Tapi ini bukan cuma kias, memang ada keterangan seperti ini. Kita coba lihat hadisnya. Li khabari Muslim, karena ana hadithe Imam Muslim idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah sijine sira kabeh al jum'ata ing Jumat. Ini sudah jelas ini. Ketika salah satu antara kan salat Jum'ah fal yusalli, maka becik salata sapa ahad qablah indam sadurunge Jum'ah arba'an ing dalem 4 rakaat wa ba'daha lan ing dalem sause Jum'ah arba'an 4 rakaat. Ini hadisnya udah jelas. Lalu wa khabar Tirmidzi annabna Mas'udin satuhune Abdullah bin Mas'ud iku kana ana sapa Abdullah bin Mas'ud iku yusalli salat sapa Abdullah bin Mas'ud qoblal jum'ati ing dalem sadurunge Jum'ah arba'an ing 4 rakaat wa ba'daha ing dalem sause Jum'ah arba'an 4 rakaat. Di sini riwayat At-Tirmidzi bahwa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud telah melakukan sholat sebelum Jum'ah 4 rakaat dan setelahnya Jum'ah 4 rakaat. Dan wadzahiru annahu bi tawqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zahirnya karena sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang hidup semasa dengan Nabi, maka zahirnya dia telah melakukan pekerjaan itu, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah Jum'ah. Otomatis dia meniru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Baijuri. Di dalam kitab Al-Iqna keterangannya juga hampir sama. Kita lihat baina kulli adzana ini iku ing dalam antaranya saben-saben adzan loro sholatun utawi ana sholat. Adzan ini yang dimaksud adalah adzan wal iqamah. Jadi baina kulli adzan ini iku ing dalam saben-saben adzan lan qomat. Karena yang dimaksud adzan ini adalah adzan dan qomat. Sholatun utawi sholat. Setiap antara adzan dan qomat ada sholat. Wal murad bil adzan atau wal muradu al adzan wal iqamah. Wal jum'atu utawi Jumat iku kadzuhri kaya sholat zuhur. Fima inda lembarang marra kang wis kliwat apa mak fayusalli maka salat sapa wong qablah indem sadurunge Jum'ah arba'an ing 4 rakaat wa ba'dal indem sause Jum'ah arba'an 4 rakaat. Hadisnya sama, cuma ada perbedaan. Memang kalau di dalam Iqna di sini ada kalimat fal yusalli ba'daha,
apa ini kurang cetak atau tidak. Yang jelas di sini tidak ada kalimat qablaha, tapi tadi di Al-Baijurinya ada kalimat falyusalli qablaha arba'an wa ba'da arba'an. Di Iqna nggak ada qablahanya. Lalu dari situ saya waktu mendengarkan ceramah dari kelompok sebelah yang jenggotnya itu tebal banget, mereka mengatakan bahwa hadis yang menerangkan tentang itu adalah hadis yang menerangkan tentang sholat tahiyatul masjid katanya, bukan sholat qobliyah Jum'ah. Benarkah itu? Ditentang dalam kitab Al-Qulyubi. Kita lihat dalam kitab Al-Qulyubi. Ini kalau nggak percaya kitab ini, tuh Al-Qulyubi, tuh Qulyubi. Ini keterangannya di sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla ma qabla dzuhri wallahu alam min raqataini aw arba al awali haditsin. Dari sini bahwa qabliyah Jum'ah sama dengan qabliyah zuhur, mau rakaat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, kalau yang 2 rakaat al awal berarti yang kalau qabliyah atau ba'diyahnya adalah 2 rakaat, karena ada hadis dari Ibnu Majah. Ini hadis ini. Ja'a teka sapa Sulaik al-Ghotfani wa Rasulullah hala utawi Rasulullah iku yaktubu lagi khutbah sapa Rasulullah. Faqala maka ngendika sapa Nabi lahu maring Sulaik, asolaita apa ta wis salat sapa sira qabla antajia inem sadurunge teka sapa sira? Qala jawab sapa Sulaik, qala dereng Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Nabi, fasalli maka salata sapa sira rakaataini ing 2 rakaat. Ini sejarahnya di sini. Pada waktu itu Sulaik al-Ghotfani masuk masjid dan Rasulullah dalam keadaan sedang khutbah. Lalu Nabi bertanya kepada Sulaik, sudahkah kamu melakukan sholat sebelum kamu datang? Nah, ini kalimatnya di sini. Sebelum kamu datang. Sulaik jawab, belum Kanjeng Nabi. Lalu kata Nabi, sholatlah kamu 2 rakaat. Kalimat qabla antajia ini nggak mungkin yang menjadikan maksud di sini kata Nabi adalah sholat tahiyatul masjid. Karena kalau sholat tahiyatul masjid harus di dalam masjid. Sementara kalimat yang ada di sini qabla antajia, sudahkah kamu sholat sebelum kamu datang? Oleh karenanya di tengah dijelaskan di sini kalimat as-sholaita qabla antajia sharihun, ini sudah jelas fi annahu laisa al-muradu birraqataini. Jelas bahwa keterangan penjelasan qabla antajia di situ bukan yang dimaksud dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Bal huma balik utawi rakaataini iku sunnatul Jum'ah, sunnah Jum'ah. Sementara Nabi dalam keadaan sedang khutbah, berarti belum dilakukan sholat Jumatnya, karena baru sedang khutbah. Berarti Nabi memerintahkan untuk melakukan sholat adalah sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Sudah cukup dari 3 referensi di sini. Berarti jelas sekali bahwa keterangan qobliyah Jum'ah jelas ada dasar baik dari hadisnya maupun dari pandangan para ulama yang menjabarkan tentang hadis tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kepada kelompok-kelompok sebelah yang mereka berbeda pandangan dengan kita. Dalam hal keterangan saya kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan bacaan atau murad saya. Itu semua karena memang keterbatasan sepengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.